Halo guys, hari ini gua mau melanjutkan film Raya Endless Dragon Part 2. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Dan jangan banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Dan ketika mereka sedang mencoba masuk, Sisu hampir terkena batu tembok yang terjatuh ke arahnya akibat perangkap yang tidak sengaja dia kenai. Untung saja Sisu diselamatkan oleh Raya, dan ternyata banyak sekali perangkap di tempat tersebut. Untung saja mereka dengan mudah melewatinya. Banyak sekali keanehan di dalam tempat tersebut, salah satunya hewan yang kentutnya bisa meledak. Sesudah melewati perangkap tersebut, mereka menemukan pecahan permata dari negara Tel. Ternyata ketua Tel sudah mati karena tidak bisa keluar dari jebakannya sendiri. Ketika Raya dan Siso mengambil pecahan permatanya, mereka harus sangat hati-hati karena permata tersebut penuh dengan bermacam-macam perangkap. Dan ketika Raya telah mendapatkan pecahan permatanya, dia pun memberikan pecahan tersebut kepada Sisu. Kemudian, Sisu pun mendapatkan kekuatan atau sihir yang bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tanpa mereka sadari, mereka diciduk oleh Namari dan kawan-kawan. Tentu saja, Sisu dan Raya mencoba cari cara kabur dari cidukan mereka tersebut. Dan mereka dikejar hingga ke pelabuhan. Mereka langsung naik ke sebuah kapal dan disitulah Raya, Sisu dan Tuk-Tuk mengenal seorang kapten bocah yang bernama Kapten Bone. Mereka sepakat untuk kabur dari kejaran Namari menggunakan kelebihan Sisu. Namari pun berpilih untuk pulang ke negara Feng. Ketika Namari pulang, dia melewati banyak sekali naga yang sudah menjadi batu. Dia pun menghormatinya. Raya, Sisu, Tuk-Tuk, dan Bone sampai di daerah Talon. Mereka berencana untuk mengambil pecahan permata dari ketua Talon, yaitu bernama Danghai. Di sana sangat unik, banyak barang yang susah ditemukan ada di sana. Jadi bilang, ini adalah kota dagang tapi banyak pencurinya. Di saat dalam perjalanan menuju tempatnya si Danghai, mereka dipantau oleh 3 ekor monyet nakal, dan Raya menemukan bayi kecil yang menangis. Tanpa Raya sadari, monyet-monyet itu mencuri pecahan permata yang ia kumpulkan di tas yang digunakan Tuk-Tuk. Dan ternyata bayi tersebut adalah maling yang bersengkongkol dengan monyet. Raya langsung mengejar pencuri-pencuri itu. Di sisi lain, Sisu pergi ke kota tanpa pengetahuan si Raya. Dan di sana dia bertemu dengan seorang nenek. Raya berhasil menangkap bayi dan monyet pencuri itu dan langsung memberikan permata ke si Raya. Karena kalah, bayi dan monyet tersebut bersengkongkol dengan Raya untuk mengambil pecahan di rumah Danghai. Raya pun bisa masuk ke rumah Danghai dengan bantuan bayi dan monyet yang mengelabui pegawai Danghai. Saat Raya menodongkan senjata ke Danghai, ternyata itu bukanlah Danghai. Itu hanya pengantar bunga untuk rumah Danghai. Dan ternyata Danghai sudah menjadi batu atau kena kutukan. Disitulah Raya tahu bahwa pecahan tersebut tidak dipegang lagi oleh Danghai. Karena sudah menjadi batu, permata tersebut dipegang oleh nenek jahat yang ditemui Sisu. Sisu pun dijebak bersama Drone oleh nenek jahat tersebut untuk meminta jawaban di manakah pecahan permata yang lain. Jika Sisu tidak menjawab, maka Sisu akan berubah menjadi batu oleh Drone. Di saat yang tepat, Raya menolong Sisu yang sedang diserang Drone, dan Raya berhasil merampas pecahan lainnya yang dipegang oleh nenek jahat. Di saat bersamaan, Raya memberikan pecahan kepada Sisu dan dia pun mendapatkan kekuatan kabut, yaitu kekuatan dari adiknya itu. Dan mereka pun langsung kembali ke kapal Kapten Bone. Di sana ada anggota baru yaitu bayi dan 3 monyet tersebut. Raya dan kru pun sampai ke Spine. Sisu pergi dengan cepat ke kerajaan Spine untuk membuktikan bahwasanya manusia itu masih baik. Raya mengejar Sisu. Di saat sampai Raya dan Sisu terkena perangkap oleh kerajaan Spine, mereka diikat oleh seorang prajurit dari kerajaan Spine. Tapi itu tidak lama karena kru dari Raya membantu membebaskan Raya dan Sisu. Nama dari prajurit itu adalah Tong. Dan dia adalah orang yang terakhir yang masih hidup di kerajaan Spine. Tiba-tiba Namari dari kerajaan Feng sampai ke kerajaan Spine. Dan di kerajaan Spine itu hanya ada Tong, Raya, dan krunya.
Mereka mencari cara agar bisa keluar dari sergapan kerajaan Feng. Raya maju ke depan untuk menghadapi kerajaan Feng dengan one by one dengan Namari. Sementara itu, Tong dan kru si Raya kabur. Tapi taktik dari si Raya tidak berjalan dengan baik. Raya kalah sama Namari. Nah, kebetulan Sisu melihat Raya sudah kalah. Dia pun langsung membantu Raya. Disitulah Sisu menampakkan siapa asli dirinya. Dia adalah seekor naga. Lantas semua terkejut dan mereka pun kabur. Disitulah kru dan Tong mengetahui bahwa Sisu adalah naga. Tong pun memberikan pecahan permata dari kerajaan Spain kepada Sisu. Dan Sisu pun mendapatkan kekuatan saudaranya yaitu hujan. Sekarang Tong sudah menjadi kru Raya. Raya dan krunya pun membuat rencana untuk mengambil pecahan terakhir dari kerajaan Feng. Bayi dan monyet masuk ke kerajaan Feng tentu saja untuk mengirim surat ke Namari agar Namari memberikan permata secara damai. Namari pun bertemu dengan Raya untuk memberikan permata, akan tetapi itu perangkap yang dibuat oleh Namari. Namari pun menodong busur kepada Raya. Akan tetapi Sisu ingin membuat Namari percaya kepada Raya dan kru. Akan tetapi karena Namari hampir menembak Sisu, Raya menghentikan dengan cambukan pedangnya ke tangan Namari. Akan tetapi karena terkejut, secara tidak sengaja Namari menembak Sisu dan Sisu pun tertembak dan jatuh ke dalam air. Namari pun kabur dengan permata dari kerajaan Feng. Setelah itu, karena naga terakhir sudah mati, maka air pun hilang di danau secara cepat. Air pun menghilang dan drone pun muncul. Karena tidak ada air, maka drone bisa menjangkau kerajaan Feng. Seluruh area kerajaan Feng pun penuh dengan drone. Ratu Feng pun berubah menjadi batu. Raya pun pergi dengan cepat ke kerajaan Feng untuk melampiaskan amarahnya ke Namari karena menembak Sisu hingga mati. Kru dari Raya pun membantu rakyat Feng untuk kabur dari serangan drone dengan sisa pecahan permata. Pertarungan pun dimenangkan oleh Raya. Dan akan tetapi Raya tidak membunuh Namari karena mungkin Raya berpikir Namari sudah sadar. Dan sekarang Raya dan Namari pun membantu rakyat untuk kabur dari serangan drone. Namari, Raya dan krunya pun jatuh ke jurang. Dan di dalam jurang itu banyak drone-nya. Tiba-tiba cahaya dari permata itu pun mau memudar. Dan di saat itulah Raya sadar kita harus menggabungkan pecahan ini dengan kepercayaan. Akan tetapi kru Raya tidak percaya dengan Namari. Dan disitulah Raya memberikan Namari permatanya dan Raya pun berubah menjadi batu. Dan kru Raya pun satu persatu memberikan pecahan permatanya kepada Namari. Mereka semua pun berubah menjadi batu kecuali Namari. Namari pun berencana untuk kabur. Akan tetapi Namari tidak tega sehingga Namari menggabungkan semua permata. Dan cahaya permata pun menjadi hilang. Dan Namari pun menjadi batu juga. Tiba-tiba cahaya muncul dari permata itu. Semua makhluk yang ada di bumi pun berubah menjadi manusia kembali. Naga-naga pun mulai berteberangan dan Sisu pun hidup kembali. Semua orang dari kru Raya kembali ke kampung masing-masing. Mereka pun bertemu keluarga dengan sedih dan senang. Semua kerajaan pun bersatu untuk menjadi Kumandra kembali. Dan cerita pun selesai. Oke guys, cukup sekian dulu alur cerita film Raya and the Last Dragon. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika penjelasan kami kurang lengkap. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.